Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun menjadi korban pembunuhan di rumahnya di kawasan Mewah, Bekasi, Jawa Barat. Kasus terungkap setelah seorang tamu datang ke rumah menemukan ibu korban, SNF, yang kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan bersimbah darah. Ya, sementara itu dari keterangan saksi, tersangka sempat membawa anak-anaknya ke bandara karena mendengar bisikan goib. Selain itu, kepolisian masih terus mendalami kasus ini untuk mengetahui motif pasti pelaku. Dari kasus pembunuhan AAS, anak berusia 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya yang diduga mengidap skizofrenia atau gangguan kejiwaan masih terus didalami kepolisian. Lingkungan sekitar bisa menjadi faktor utama penyebab gangguan kejiwaan tersangka pada kasus pembunuhan tersebut. Gini, kalau mengacu pada pernyataan Polri bahwa tersangka ini disimpulkan mengidap skizofrenia, maka sesungguhnya perbincangan tentang motif, bagaimana perencanaan dan seterusnya tidak relevan. Karena jangankan otoritas penegakan hukum, tersangka atau pelaku kejahatan yang mengalami skizofrenia pun niscaya tidak akan bisa menjelaskan tentang sebab musabab, tentang motif atau apapun itu namanya. Karena itu, menurut saya, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa sesungguhnya kita tidak sebatas berbicara tentang orang yang diduga memiliki kelainan jiwa. Bukan itu. Pokok permasalahannya adalah kita sedang berbincang tentang orang yang melakukan tindak pidana. Namun ada kalimat-kalimatnya bahwa orang yang bersangkutan diduga memiliki kelainan jiwa. Hai guys. Guys, kalian ingat nggak ada satu kasus di awal tahun ini, kalau nggak salah bulan Maret deh, ada satu kasus ibu dan anak yang ibunya ini ternyata nusuk anaknya sebanyak 20 kali. Oh, gue tahu, tapi gue cuma taunya sedikit. Gue malah sama sekali nggak tahu beritanya. Berita itu ya, kayaknya aku tahu deh, tapi aku nggak tahu secara mendetail karena hanya lewat di beranda IG. Emang gimana sih Ti cerita detailnya? Oke, aku ceritain yang kronologinya. Dari yang aku baca, jadi si ibunya ini berinisial SNF itu malam-malam datang ke bandara sama dua anaknya. Nah, SNF ini pas udah di bandara, dia nelpon suaminya berinisial MAS. Dia nelpon suaminya kalau dia ke bandara karena dia dapat bisikan gaib, dia tuh harus mengunjungi suatu tempat. Nah, sebagai suaminya pasti khawatir dong. Akhirnya suaminya itu nelpon pihak bandara untuk nganter istri sama anaknya pulang. Pihak bandara udah nganterin nih istri sama anaknya pulang, ditaruh di Hotel Haris Convention yang ada di Sumarekon itu. Nah, mereka check in jam 11 malam. Tapi di keterangannya, di bukti yang ada, anak sama ibu ini check out jam 3 pagi dan sama pihak bandara itu udah dipesanin taksi supaya dari Haris ke rumahnya itu naik taksi aja, tapi si ibunya nggak mau, ibunya milih jalan kaki jam 3 pagi sama dua orang anaknya. Dan kalian tahu nggak, dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi MAS sebagai suaminya itu pasti khawatir banget karena nelponin istrinya tuh nggak diangkat-angkat. Akhirnya jam 10 pagi baru tuh diangkat sama istrinya karena khawatir anaknya kenapa-kenapa. MAS akhirnya minta tolong temennya yang berinisial NA untuk mastiin keadaan istri sama anak-anaknya nih di rumah. Nah, tadinya NA tuh sama istrinya, sama si pelaku tuh nggak boleh masuk, tapi karena NA mohon-mohon, akhirnya dibukain pintu. Dan kalian tahu nggak, si NA tuh kaget banget pas buka kamar, ternyata anaknya yang sebagai korban itu udah berlumuran darah karena udah ditusuk sama ibunya sebanyak 20 kali. Oh iya kah? Iya. Itu dua orang anaknya apa bagaimana Ti? Alhamdulillah untungnya sih cuma satu ya Bil, tapi yang satunya ini sekarang udah diamanin sama perlindungan anak. Oh, emang jam berapa sih Ti dibunuhnya? Nah, itu tuh dibunuhnya tuh dari keterangan berita yang aku baca jam 4 subuh pas anaknya tuh lagi tidur. Dan kalian tahu nggak, ibunya tuh ternyata membunuh anaknya karena terindikasi dia ngedenger bisikan-bisikan gaib. Oh gitu. Guys, lagi pada ngomongin apa sih? Oh itu jelas, tadi Iti cerita di Sumarekon ada kasus pembunuhan. Jadi ibunya itu ngebunuh anaknya karena mendengar bisikan gaib. Oh, bisikan gaib, bukannya kalau hayal atau halusinasi itu skizo ya? Skizo itu apa sih emang? Jadi loh guys, skizo itu adalah gangguan jiwa yang tergolong berat. Skizo itu merupakan suatu gangguan psikotik, terutama ditandai oleh adanya gangguan pikiran, emosi, dan perilaku, antara lain kekacauan pikiran di mana ide-ide tidak memiliki hubungan yang logis, kekacauan persepsi dan perhatian, aktivitas motorik yang ganjil, serta emosi yang dangkal dan tidak wajar. Jadi intinya itu
Skizo itu adalah seseorang yang mengalami halusinasi dalam berpikir yang dimana dia tuh bahkan merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Oh gitu penjelasannya. Oh, kasihan banget ya dia ngalamin itu. Kira-kira apa sih yang ngebuat dia seperti itu? Ini loh guys, faktor-faktornya itu yang pertama itu ada faktor genetik dan juga keturunan. Yang kedua itu ada komplikasi kehamilan, biasanya tuh ada racun atau virus di kehamilannya. Yang terakhir itu ada penyalahgunaan obat-obat terlarang, biasanya mereka menggunakan narkoba. Tapi itu cuma faktor-faktor umumnya aja sih. Oh begitu ya. Ada nggak sih cara penanganan buat penderita skizo itu? Oh ini gue nemu nih cara penanganannya. Nih, sebenarnya sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan skizofrenia. Namun, ada pengobatan yang dapat mengendalikan dan mengurangi gejala sehingga pasien dapat hidup layaknya orang normal. Nah, contohnya itu kayak dikasih obat-obatan, psikoterapi, dan terapi seperti elektrokonvulsi atau pemberian gelombang elektromagnetik ke otak, kayak gitu. Oh begitu, berarti skizo itu nggak bisa sembuh total ya guys? Nah, menurut yang aku baca ya, dari yang aku baca itu skizofrenia ini kan masuknya ke perilaku abnormal. Jadi dia sesuatu penyakit yang gak bisa dilihat. Dia bukan kayak penyakit kanker, penyakit jantung, atau penyakit sakit gigi yang kalau diambil itu ya hilang. Kalau skizo ini kan dia yang cuma bisa dirasakan, bahkan dilihat pun gak bisa. Jadi ya pengurangannya dengan cara terapi supaya memudarkan atau sedikit-sedikit menghilangkan penyakit mereka, tapi bukan berarti akan hilang secara total. Jadi untuk memudarkan aja sih. Iya kayak yang tadi gue bilang, jadi si obat atau terapinya ini kayak dia cuma bisa buat mengendalikan atau mengurangi gejala supaya pasien ini bisa hidup layaknya orang normal. Oh begitu, berarti gangguan mental atau ternyata penyakit mental seserius itu ya guys. Maka dari itu, kalau misal kalian punya temen yang lagi ngerasa sedih banget, tolong banget jangan tinggalin teman kalian ya guys. Jangan peduliin stigma orang lain kalau datang ke psikolog atau psikiater itu orang gila ya, itu nggak benar. Betul banget, jangan takut untuk ke psikolog atau psikiater karena itu bentuk perhatian dan kasih sayang kepada diri kalian sendiri. Dan kalau misalkan dirasa-rasa kalian tuh lagi urgent banget, lagi butuh sandaran, butuh tempat cerita, tapi di waktu yang tidak memungkinkan, kalian bisa hubungi hotline 119. Itu layanan dari pemerintah yang diluncurkan pada bulan April 2020 untuk psikologi kesehatan jiwa. Oke, Lebih guys, baik. segitu aja video dari kami. Semoga video yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat bagi yang menonton. Semoga buat kalian yang memiliki gangguan mental atau cemas itu bisa lekas membaik ya teman-teman. Semangat!